kita sekarang melihat Bitcoin di level 97.621. Tapi ada sesuatu yang sangat lucu bro tentang level Bitcoin sekarang. Ya. Orang seolah-olah kayak, wah Bitcoin turun ke 97.000. Tapi kalian ingat nggak? Beberapa bulan yang lalu, ini tuh 70.000, 60.000. Dulu orang berharap bro ke 97. Sekarang 97 turun. Nanti di masa depan bro, aduh ke 200.000, aduh. Bahkan ini yang kayak goblok banget gitu loh. Paling inget ya, 2 minggu yang lalu, mereka teriak-teriak, kasih koreksi dong altcoin. Saya mau beli ke altcoin. Sekarang koreksi, takut ntar lebih turun lagi. Gitu. Gimana gitu bro? Ya itulah market. Dimana kalau di market memang kita harus bergerak kebalikan dengan emosi manusia. Iya betul. Di keadaan yang ada seperti ini kita lihat ya mungkin sebentar. Fear and Greed Index ada di mana? Karena nggak bisa bohong bro. Ya koreksi di market, actually sekarang ini masih greed bro. Ya. Market masih greed sekarang. Di level 74, yang mana belum fear. Belum fear ya. Tapi juga bukan extreme greed. Bukan extreme greed juga. Extreme greed di 2 minggu yang lalu. Ya, ketika kita ya ada di level yang tinggi ya di atas 100.000. Sekarang actually relatif tidak terlalu greed juga, tapi juga belum di level takut. Jadi di sini ya kita sebagai seorang market participant yaitu adalah berpikir kebalikan yang orang lain pikir. Orang lain pasti sekarang udah ketakutan, merasa bahwa cycle-nya ini udah selesai. Tapi smart money yang lain mungkin mencoba untuk positioning ke market. Ya. Karena ya ketika orang takut itu saatnya kita beli dan ketika orang euforia itu saatnya kita jual. Ya, kita udah ingetin ke teman-teman 10 hari yang lalu buat mulai trimming altcoin, kemudian moonback strategi dan harusnya sekarang udah ada yang namanya fresh powder bro ya. Harusnya. Udah punya capital buat direalokasi. Itu kan money management yang benar bro. Dan kita juga lihat di mana teman-teman banyak yang minta koreksi, dikasih koreksi. Kadang gitu manusia dikasih turun, mau lebih turun lagi. Lebih turun lagi, akhirnya nggak pernah kejemput. Benar. Akhirnya ketinggalan, ya kan? Akhirnya jadi penonton. Karena ya dunia ini begitu bro. Orang yang sukses di semua bidang, termasuk di kripto juga butuh penonton. Kayak kita kan kalau nggak ada penontonnya nggak seru bro. Iya. Ya kalau nggak ada yang kena sideline capital tuh nggak seru. Nah, ini ada yang bilang bro, ya nih, ini di spam nih sama Agustan namanya. Bahas ekonomi global bang, please gue penasaran banget. Oke, karena lo penasaran kita bahas ekonomi global ya. Ini kita lihat di sini ya, Jepang, kita lihat yen-nya itu extend ya, slide dari kemarin ya. Dan ini kan quotes dari si Katsunobu Kato ya. The government is deeply concerned about the recent currency moves, including those driven by spekulator. Jadi banyak yang nge-short yen bro di market. Oke. Dan kita lihat ada perbedaan pandangan terhadap cara bank-bank sentral di dunia ini mainin kungfu fiatnya ya. Jadi kalau dari US sendiri, US itu hawkish bro dengan kemarin rate cut dari Jerome Powell, tapi BOJ itu melakukan kungfu yang berbeda ya. Yaitu mereka justru dovish ya. Mereka punya pandangan yang berbeda dengan bank sentral US. Nah, ini dampaknya apa? Dampaknya ke beberapa negara yang nggak melakukan apapun bro, intervensi apapun dari segi bank sentralnya, currency-nya itu akan mengalami pelemahan. Termasuk yang kita lihat di currency negara yang namanya Konoha bro. Ya, jadi di negaranya Naruto itu currency-nya itu mengalami penurunan ya ke level 16.300. Jadi gimana tanggapan lo dengan situasi ekonomi makro yang seperti ini? Ya, pertama memang makro sekarang ini yang paling sulit bro untuk diprediksi. Banyak sekali ahli geopolitik, ahli ekonomi, ahli politik juga. Jadi gak ada yang tahu ya 2025 ke depan ini akan seperti apa. Bisa tiba-tiba perang. Iya, bisa tiba-tiba perang. Invalid semua kita punya prediksi kan. Atau tiba-tiba kayak ada major recession di dunia ya, bahkan bukan di US. Karena kita melihat ya inflasi levelnya tinggi. Kemudian daya beli masyarakat dimanapun menurun, ya, ekonomi mengalami perlambatan. Dan ketika hal itu terjadi, ya ini biasanya kayak mata uang ini bergejolak. Yang mana itu adalah amplifikasi sebenarnya dari keadaan ekonomi yang kurang baik-baik saja. Ya, saya bilangnya kurang baik-baik saja. Nah, kita pun sebagai pelaku pasar,
entah itu teman-teman, ini berlaku untuk semuanya ya, untuk teman-teman yang entah itu investor kripto, investor saham, investor pasar uang mungkin, ini adalah keadaan yang paling tidak menentu sebenarnya. Kalau di kripto sendiri, kita satu memang geopolitik ini tidak menentu, tapi kita juga melihat, kita ngitung lah siklus 4 tahunan ya, kita ngitung siklus halving, sekarang kita ada di siklus halving, yang mana harusnya ada potensi kenaikan ini sampai September 2025 ya harusnya, karena 500 hari setelah halving itu jatuhnya di September 2025. Jadi harusnya ya teman-teman di sana ya harusnya market bisa masih ya ada ruang untuk bergerak ke sana. Tapi ya koreksi seperti yang terjadi hari ini ya ini juga adalah part of the market ya. Jadi nggak mungkin semua itu naik parabolik tanpa ya adanya penurunan. Kalau itu nggak akan sehat ya struktur marketnya. Ya. Nah, kita lihat bro di sini apa secara price action sendiri, ini kan Bitcoin ini mengalami pelemahan lagi bro. Kita lihat di sini ya kan. Dan bagaimana tanggapan lo? So far Bitcoin drop di bawah 100.000 ini kayak kenapa jadi orang panik? Karena 97.000 itu level yang didamba-dambakan hanya 3-4 bulan lalu. Ya, 100.000 ini kan kemarin ini kan apa level psikologis yang harus dipertahankan sebenarnya ya. Dan kita pun juga sempat menggambar kemarin trendline ya, harusnya kita bouncy di sini. Sempat bouncy ya, tapi malamnya kemarin kena drop lanjutan dari SPX, itulah mengapa market tiba-tiba juga akhirnya drop lagi. Dan kita sebenarnya sekarang breakdown di dalam trendline ini ya, yang mana sebenarnya ya membuka peluang ya kita koreksi lebih jauh ya sampai ke range low 90.000, tapi itu yang saya pribadi nggak harapkan, karena kalau kita lihat di H4 ya ini selling pressure-nya juga sebenarnya udah mulai berkurang dan kita pun mendekati ya yang namanya area order block, bullish order block di H4 chart ya. Jadi kalau ini playing out ya harusnya ada relief pump ya, atau at least harga berkonsolidasi dulu untuk kita retest lagi ke 100.000 ya. Karena di semua time frame ya kita udah menunjukkan ya kalau kita udah massively oversold ya. Daily chart udah oversold dan ini pun juga udah di area yang harusnya bouncy ya, demand area yang harusnya bouncy di daily chart Bitcoin. Ya. Nah, di sini kita coba moving forward ke Ethereum bro, di level 3.374 ini. Ya. Kayaknya holdernya banyak yang makin menangis bro. Benar ya. Kemarin Ethereum harusnya ada di range yang bisa bouncing ya, tapi sempat bouncing juga, tapi juga kena drawdown lanjutan. Tapi ini situasi makro ya, jadi teman-teman ini bukan apa, ini bukan spesifik di crypto marketnya, tapi ini adalah overall global market. Karena kita lihat pelemahan dari semua currency di dunia. Saham pun juga sama. Saham pun juga sama. Jadi outlook saya ya untuk Ethereum, saya pun juga holder Ethereum dalam price yang dalam size yang cukup besar ya, persentase by portfolio. Saya lihat monthly chart, 3-month chart, I think still a very good pre-breakout ya, massive pre-breakout pattern. Tapi kalau kita lihat daily chart, memang sekarang Ethereum ini juga ada chance ke 3.000 ya. Sebenarnya kita revisit dulu bullish order blocknya di daily chart sebelum kita lanjutin rally. Tapi balik lagi ya, teman-teman, nggak ada jaminan ini ke 3.000. Bukan berarti ada chance ke 3.000, oke, terus teman-teman kayak nunggu ya, tapi nggak membeli mulai sekarang, karena ini actually area yang cukup oke buat scale in teman-teman. Jadi beli di 3.400 ya, kemudian 3.300 sampai ke 3.000 ya, kita membangun yang namanya entry dan not a bad area buat mulai building position buat teman-teman yang ke sideline di Ethereum ya. Jadi jangan beli ketika hijau ini terjadi ya. Mungkin saya gambar ya teman-teman biar tahu nih, jangan membeli di area yang ini ya, karena area ini adalah area di mana harusnya ya kita menjual, tapi kita membeli ya ketika turun ya, kita building average dan ya kita tahu ini in the long run akan kemana, karena chart 3 bulanannya masih sangat oke ya, pre-breakout pattern.